Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, Ramadan disebut juga dengan Syahrus Siyam karena di dalamnya kita diwajibkan untuk berpuasa. Puasa adalah ibadah agung yang mengandung hikmah melimpah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala membumbuhi puasa dengan aturan-aturan tertentu. Dan hari ini kita akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Sebuah tema yang klasik, namun tetap asyik untuk kita telisik dan ulik kembali. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, yang pertama, hal yang membatalkan puasa adalah makan minum dengan sengaja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 187. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Makan dan minum hingga jelas bagimu antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datangnya malam. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, ayat ini menegaskan kepada kita bahwa sejak terbitnya fajar sampai dengan datangnya malam atau datangnya waktu maghrib, kita diperintahkan untuk menahan diri dari makan dan minum. Artinya, orang yang makan minum dengan sengaja di waktu itu dalam keadaan berpuasa, maka puasanya menjadi batal. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, kemudian salah satu pertanyaan yang paling banyak ditanyakan terkait poin pertama ini, apakah menelan ludah membatalkan puasa? Jawabannya tidak, dengan 3 syarat. Yang pertama, ludah yang ditelan ludahnya sendiri. Kemudian yang kedua, ludah yang ditelan masih berada di rongga mulut. Kemudian yang ketiga, ludah tersebut masih murni, belum tercampur dengan makanan atau minuman. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, kemudian yang kedua yang membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang muntah tidak disengaja, sedang dia dalam keadaan puasa, maka tidak ada qadha baginya. Namun apabila muntah disengaja, maka wajib baginya qadha. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan Tirmizi. Jadi kita bisa memahami bahwa yang membatalkan puasa adalah muntah yang disengaja. Adapun muntah yang tidak disengaja, seperti halnya orang yang sedang berkendara, kemudian pusing dan akhirnya muntah, maka itu tidak membatalkan puasa. Namun dalam hal ini perlu kita pahami bahwa setelah muntah itu keluar, kita punya kewajiban untuk bersegera membersihkannya dengan berkumur-kumur dengan air yang suci. Kenapa kita harus berkumur-kumur? Karena yang pertama, muntah itu adalah najis. Maka untuk mensucikannya dengan berkumur-kumur air yang suci. Kemudian yang kedua, apabila sisa dari muntah tersebut yang berada di dalam rongga mulut bercampur dengan air liur atau ludah, kemudian ludah tersebut tertelan, maka puasa kita menjadi batal. Oleh karena itu, kita punya kewajiban untuk membersihkan sisa dari muntah tersebut. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah,
Kemudian yang ketiga, yang membatalkan puasa adalah jima atau berhubungan suami istri di siang hari dengan sengaja. Allah Subhanahu wa Ta'ala membolehkan untuk bercampur di malam hari, namun di siang hari Allah melarang, dan itu membatalkan puasa. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, kemudian yang keempat yang membatalkan puasa adalah keluar mani dengan sengaja. Apakah orang yang mimpi basah di siang hari batal puasanya? Jawabannya tidak. Yang membatalkan puasa adalah keluar mani dengan disengaja. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, yang kelima yang membatalkan puasa adalah haid. Ini khusus untuk wanita. Jika sedang berpuasa, tiba-tiba keluar darah haid, maka pada saat itu batallah puasanya. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, kemudian yang keenam yang membatalkan puasa adalah nifas. Ini juga khusus untuk wanita. Jika sedang berpuasa kemudian melahirkan, keluar darah nifas, maka saat itu puasanya juga batal. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, kemudian yang ketujuh yang membatalkan puasa adalah gila atau hilang akal. Meskipun hanya sebentar, puasanya juga batal. Kemudian yang terakhir yang membatalkan puasa adalah murtad atau keluar dari agama Islam. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, itulah hal-hal yang membatalkan puasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kemampuan menjalankan ibadah puasa dengan baik, sehingga ibadah puasa kita menjadi sah dan tentunya menuai berkah. Sekian, minallahi musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.